Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Pagi-pagi sekali saya datang ke kebun di hari Jumat ini. Kalau di tempat kami biasanya tidak ada kegiatan ya, karena ini hari Jumat. Ya mungkin di daerah sahabat tani ya berbeda ya. Oke sahabat tani, saya akan membahas permasalahan tentang bagaimana Pak hasil sekarang Pak setelah diberikan MKP dan KNO3 berapa minggu lalu. Oke, akan saya sepilkan ya, akan saya tunjukkan perubahan sangat banyak sekali kalau kita berikan MKP dengan KNO3 putih kristal ya. Oke, simak sahabat tani. Oke, baik sahabat tani, di beberapa minggu yang lalu kita melakukan pemangkasan berat pada tanaman kopi ini. Yang satu ini sahabat tani, ini akan saya sepilkan dulu penyemprotan MKP dan KNO3 putih di saat setelah melakukan pemangkasan berat ya. 1 minggu setelah pemangkasan berat saya coba semprotkan MKP dan KNO3 putih. Dan alhamdulillah perubahan apa yang didapat, yaitu pertumbuhan tunas-tunas baru, cabang-cabang barunya sangat cepat, 2 kali lebih cepat ya daripada dengan kita yang tidak memberikan MKP dan KNO3 putih gitu ya. Apalagi kalau kita mengandalkan pupuk tanah saja gitu sahabat tani. Tapi ini di sini karena MKP dan KNO3 putihnya saya spray melalui daun, itu sangat cepat sekali pertumbuhannya sahabat tani ya. Nah, bahkan 2 kali lebih cepat sahabat tani. Biasa setelah kita lakukan pemangkasan berat, kopi itu akan lama baru akan keluar lagi tunas gitu ya, dan cabang. Tetapi ini tidak lama udah keluar cabang dan tunasnya lagi. Bahkan saya nggak menyangka sudah keluar buah ya, seperti ini sahabat tani. Sudah keluar buah, padahal waktu saya cek beberapa hari lalu tidak ada bunga sama sekali di tanaman kopi yang satu ini sahabat tani. Jadi ingat, ini saya sepilkan pemberian MKP KNO3 putih 1 minggu setelah melakukan pemangkasan berat sahabat tani. Ternyata lebih cepat gitu ya. Ya kita tahu ya, MKP itu untuk merangsang akar ya, pertumbuhan tunas ya, cabang gitu, dan daun ya, mempercepat gitu. Jadi ternyata buahnya juga begitu cepat munculnya sahabat tani. Nah, ini satu kelebihan yang luar biasa kalau kita berikan MKP dan KNO3 putih ya. Biasanya kalau saya berikan pupuk tanah saja tanpa saya berikan MKP atau KNO3 putih untuk semprot daun, biasanya akan lama gitu sahabat tani. Dan bahkan biasanya tidak segera muncul buah seperti ini. Nah, tapi ini justru muncul sahabat tani ya. Nah, bahkan terlalu cepat rimbun sahabat tani ini. Jadi bayangkan aja kalau kita di masa generatif di pembungaan kedua ini kita paksa berikan nitrogen lagi ya, saya rasa lebih dahsyat lagi keluar tunas dan cabang ya sahabat tani. Jadi kita lakukan pemangkasan, asik kerja kita mangkas terus nanti sahabat tani. Karena kita petik di kopi ini bukan daunnya ya, tapi buahnya. Kita berharap buahnya banyak, bukan daunnya yang banyak ya sahabat tani ya. Oke sahabat tani, untuk kopi tim-tim yang masih berusia 18 bulan, ini termasuk saya kira ini sangat dahsyat sekali sahabat tani. Biasanya kopi tim-tim ini 2 tahun lebihan baru ada muncul bunga pertama dan pembuahan. Ini tapi masih 18 bulan sudah muncul sahabat tani. Tuh buah-buahnya sudah muncul biarpun tak banyak. Ini maklum ya, karena baru belajar berbuah sahabat tani. Nah ya, seharusnya 18 bulan ini tidak wajar ini kalau udah keluar buah seperti ini ya. Seharusnya 2 tahun lebih baru wajar keluar bunga dan buah pertama. Tetapi ini setelah saya coba spraykan MKP KNO3 putih kristal, sangat cepat, 2 kali lebih cepat ya. Bahkan ini sudah termasuk melawan usia ini. Ini tidak wajar sahabat tani, tapi itulah luar biasa MKP dengan KNO3 putih sahabat tani. Luar biasa, ini pengetahuan baru ini untuk sahabat tani yang kepengen kopinya cepat berbuah. Silahkan nih coba MKP KNO3 putih. Limitnya itu sahabat tani ya, sekitar 7 hari sekali tahap pertama, tahap kedua nanti 15 hari sekali. Nah nanti waktu masuk penyemprotan ketiga itu akan kelihatan sahabat tani, kelihatan kelebihan dan keunggulan setelah kita berikan MKP KNO3 putih tadi sahabat tani. Ini luar biasa sahabat tani yang tanaman kopinya sulit berbuah atau lama berbuah, silakan ya gunakan MKP KNO3 putih sahabat tani. Saya tidak mempromosikan, tetapi sih saya bagikan pada sahabat tani yang berguna, bermanfaat. Jadi petani mana yang nggak kepengen cepat berbuah,
Petani mana yang nggak pengen ada hasil? Pasti kepengen ada hasil dan panennya lancar ya sahabat tani ya. Ini di luar kewajaran nih sahabat tani. Masih 18 bulan tetapi sudah keluar buahnya. Biasanya 2 tahun lebih nih sahabat tani. Nah ini di sini sahabat tani kita nggak jauh-jauh selingan. Di sini kita selang ya. Nah di sini coba sahabat tani tengok, ini juga mungkin masih 16 bulan ini sahabat tani dibanding dengan yang itu ya. Nah ini masih 16 bulan tetapi sudah menunjukkan pembuahan nih tuh. Sudah nggak wajar ini. Ini kopi tim-tim ya, masih di kopi tim-tim sahabat tani. 18 bulan, seharusnya 2 tahunan lebih ini. Ada 2,5 tahun baru berbuah, ada kadang-kadang 2,9 tahun baru berbuah. Tapi ini malah lebih cepat berbuah sahabat tani. Tuh. Ya. Amazing dan luar biasa ini sahabat tani. Kalau kita pakai MKP KNO 3 putih. Nah, oke. Ini 1 minggu yang lalu ini sudah saya lakukan pemangkasan berat sahabat tani. Lalu saya juga coba lagi memberikan MKP KNO 3 putih. Dahsyat luar biasa sahabat tani ya. Tuh, sepertinya muncul lagi calon bunga. Dalam artian di sini tidak sempat trek tanaman kopi kita sahabat tani. Ternyata MKP KNO 3 putih dahsyat luar biasa, tidak menyebabkan tanaman kopi kita trek setelah pemangkasan berat. Apalagi pemangkasan standar, apalagi pemangkasan ringan, sudah pasti hasilnya terus ada sahabat tani ya. Nah ini sudah saya coba lakukan pemangkasan berat berapa minggu lalu ya. Untuk sengaja ini eksperimen, lalu saya coba berikan MKP KNO 3 putih tadi. Ternyata sangat cepat pertumbuhannya sahabat tani. Tunas mudanya sangat cepat tumbuh ya. Loh Pak, apakah Bapak ada barengan memberi pupuk tanah? Tidak ya. Karena pupuk tanah ini sudah saya berikan berapa bulan yang lalu sahabat tani. Lalu baru dalam 2 minggu kemarin saya lakukan pemangkasan berat. Jadi lalu setelah itu saya langsung menyeprai MKP KNO 3 putih. Ternyata cepat sekali pertumbuhan sahabat tani, hijau ya. Nah loh Pak, ini kan daunnya ini Pak kena hama ulat penggerek ini Pak. Bagaimana, apakah berpengaruh sama buah? Tidak sahabat tani. Makanya saya tidak terlalu memikirkan kalau tanaman kopi diserang hama ulat daun gitu ya. Karena sejauh ini saya tengok tidak berpengaruh apa-apa kepada buah, kecuali hama penggerek buah atau hama penghisap buah. Nah itu yang berpengaruh sahabat tani ya. Jadi kalau dia hanya menggigit daun saja itu tidak ada masalah sahabat tani kalau bagi saya ya. Karena produktivitas dan hasil tetap sama kok sahabat tani. Bunganya sudah mulai mencoklat ya, bentar lagi rontok sahabat tani ya. Alhamdulillah pemberian MKP tadi membuahkan hasil seperti ini. Ini sudah berbentuk pentilan atau mata yuyu. Ini tandanya sudah nampak berhasil sahabat tani. Kelihatan ya, ini bunga-bunganya sudah coklat-coklat ini. Tuh. Ini kopi sudah tua ini sahabat tani, sekitar 13 tahunan ini sahabat tani. Jadi semua video saya itu rata-rata kopi tua. Kenapa saya bagikan rata-rata kopi tua? Karena banyak petani kopi kita di saat kopi sudah tua gagal melanjutkan, gagal bikin kopinya berproduksi melimpah gitu. Banyak yang gagal. Tapi kalau kopi muda bagi saya itu wajar sahabat tani ya. Makanya saya nggak takjub sahabat tani. Tapi untuk kopi tua bisa kita bikin produksi sebanyak ini lagi seperti kopi muda. Nah itu luar biasa sahabat tani. Nah nanti setelah menjadi buah baru kita akan lakukan lagi pruning atau pemangkasan ringan atau bahasa Gayo disebut kompres ya sahabat tani. Kalau ini jangan dulu karena belum berbentuk semua tuh. Nah jadi kemarin kita sempat sharing ngopi-ngopi bersama teman-teman kita ya dari pertanian, dari penyuluh pertanian. Ada sebagian pihak menyatakan pemberian MKP KNO 3 itu tidak membawa hasil apa-apa. Nah siapa bilang sahabat tani? Nah pasti itu ada masalah sama Anda itu ya. Ada masalah di mana Pak? Masalah jadwal pemberian atau pengaplikasian. Kebanyakan petani kita ini asal-asal berbuat sahabat tani. Ya di saat tanaman kopi kita lagi tidak minta berbunga atau lagi belum masanya berbunga, muncul pembungaan, kita memaksa diri terlalu cepat memberikan MKP KNO 3. Ternyata apa yang terjadi? Buah dan pembungaan dan pembuahan tidak keluar
Justru yang ada kesuburan cabang, tunas baru ya, semakin banyak muncul gitu sahabat tani. Jadi ada jadwal tertentu dalam pemberian MKP KNO 3 putih ini sahabat tani. Dan ini harus dipahami lagi, akan saya ulangi lagi pada sahabat tani, kapan jadwal terbaik pemberian MKP dan KNO 3 putih. Oke, akan kita jawab ya. Cara yang biasa kami lakukan sahabat tani, pemberian MKP KNO 3 putih ini setelah habis panen raya sahabat tani. Jadi setelah habis panen raya, ada juga tanaman kopi kita sudah muncul lagi bunga-bunganya ya kan. Padahal buah belum habis tapi pembunga sudah muncul lagi. Nah itu sudah bisa sahabat tani. Lakukan terus sejak itu sahabat tani ya. Nah, dan yang kedua, di saat kita setelah melakukan pemangkasan berat, boleh juga kita mengaplikasikan MKP KNO 3 putih supaya cepat merangsang cabang tunas baru ya. Yang namanya tanaman, semua tanaman itu klorofilnya kan ya udah pasti udah berfotosintesis, itu kan udah pasti melalui daun sahabat tani ya, melalui daun, tunas daun ya gitu ya. Nah jadi dari tunas dan daun kalau cepat tumbuhnya, maka tunas dan daun tadi akan mempercepat pembungaan kembali kopi kita sahabat tani. Nah ya, itu jadwal tepat pemberian MKP KNO 3 putih. Nah, dan tahap kedua selanjutnya sahabat tani, pembungaan kopi ini kan ada 3 tahap ya, ada 3 dan ada juga 2. Tapi itu nggak ada masalah sahabat tani, mau 2 mau 3 itu tergantung dari MDPL kita masing-masing. Nah kalau nanti masuk di pembungaan kedua ya, setelah pembuahan pertama berhasil menjadi buah dan besar ya, besar seperti ini, nanti akan muncul lagi pembungaan kedua, sudah bisa lakukan lagi sahabat tani, lakukan lagi penyepraian ya MKP KNO 3 putih. Dan yang ketiga selanjutnya seperti itu sahabat tani, kalau nanti ada gejala keluar lagi pembungaan ketiga, maka lakukan lagi sahabat tani. Nah jadi kita biar gampang seperti ini aja. Saat mau masuk pembungaan pertama, kita berikan sekali MKP KNO 3 putih ya. Takaran per tangki yang 16 liter itu, kalau MKP saya berikan sekitar 4 sendok, kalau KNO 3 putih saya berikan 3 sendok, di mix ya sahabat tani. Lalu setelah kita pakai itu sahabat tani, berselang 7 hari kemudian baru kita lanjut lagi pemberian MKP KNO 3 putih tadi sahabat tani. Nah setelah itu kelanjutannya kemudian baru masuk 15 hari sekali kita lakukan, dan seterusnya. Nah ya, setelah kopinya berbuah besar, buahnya tidak lagi seperti ini tapi sudah membesar ya, seperti ini contohnya. Nah kalau sudah seperti ini sahabat tani ini, nah itu sudah bisa kita stop ya, kita stop pemberian MKP KNO 3 putih. Nah jadi jangan terus-terusan sahabat tani mubazir ya, karena kalau sudah menjadi buah seperti ini, itu sama aja hasilnya sahabat tani. Mau sahabat tani beri MKP KNO 3 putih atau tidak pun, tetap dia seperti ini hasilnya. Nah ya, apalagi sahabat tani yang memberikan pupuk tanah. Nah kalau sahabat tani udah memberikan pupuk tanah, kalau MKP KNO 3 putih tadi stop aja, tak usah lagi diberi sahabat tani. Jadi khususkan pemberian MKP KNO 3 putih ini di saat masa generatif, khususkan saja sahabat tani. Jadi kalau untuk masa vegetatif ya sahabat ya, itu kita jangan berikan MKP KNO 3 putih, karena itu udah beda jalur sahabat tani. Saya dulu pernah juga memberikan di masa vegetatif, di saat kopi saya itu, baik itu kopi Ateng Super, tim-tim yang masih berusia 8 bulan ya, itu saya pakai MKP KNO 3 putih itu ternyata tidak ada dampak efek apa-apa gitu sahabat tani. Mungkin bisa jadi karena fungsinya beda. Jadi setelah itu saya sharing bersama teman-teman, ternyata ada khusus pupuk ya, yaitu Ultradap sahabat tani, Ultradap di masa vegetatif. Nah jadi saya pakai Ultradap dan sangat bagus hasilnya sahabat tani, luar biasa. Nah jadi khususkan aja bagi sahabat tani yang daripada ribet-ribet memahami ini, khususkan aja MKP KNO 3 putih itu di masa generatif, alias kopinya sudah layak berbuah dan sudah waktu berbuah, gitu aja deh sahabat tani ya. Jadi oke sahabat tani, ada di sebagian lahan kita ya sahabat tani,
kadang-kadang kopinya berbuah tidak merata atau jarang-jarang. Tetapi ini setelah saya berikan MKP KNO3 putih, buahnya dan dompolannya padat-padat dan rapat sahabat tani seperti ini ya, padat dan rapat. Nah, itu kayak manapun bagusnya bibit yang kita tanam hingga berbuah seperti ini, kadang-kadang masih juga buahnya itu jarang-jarang sahabat tani. Nah, itu sudah pasti lebih bagusnya sahabat tani berikan pupuk penyepraian ke daun sahabat tani ya, jangan hanya ke tanah gitu, tapi ke daun juga perlu sahabat tani untuk hasil maksimal sahabat tani. Karena ada juga kemarin itu kita survei tempat teman-teman kita juga ya, beliau sering menggunakan pupuk tanah tapi beliau tidak pernah menyeprai pupuk daun, tapi hasilnya sama sahabat tani, malah berkurang sahabat tani, malahan subur cabang daunnya itu yang subur gitu, kalau buahnya berkurang gitu sahabat tani. Nah, jadi ini solusi untuk sahabat tani yang bila tanamannya sudah dipupuk dengan pupuk mahal ya, pupuk tanah yang mahal dengan porsi lengkap namun pembuahan tetap berkurang. Nah, coba deh spraykan pupuk daun sahabat tani, karena penyerapan dari daun ini jauh lebih cepat daripada akar, karena kalau dari akar ini prosesnya panjang ya. Oke, baik sahabat tani, karena ilmu pertanian ini luas, panjang dan nggak ada habis-habisnya ya, jadi maka saya berbagi terus pada sahabat tani seputar tanaman kopi, pemupukan untuk tanaman kopi kita sahabat tani. Jadi jangan jenuh-jenuh, jangan bosan-bosan untuk belajar dan mempelajari, karena segala sesuatu itu dasarnya dari pelajari. Apalagi kita yang pemula, apalagi di tempat kita yang tidak pernah ada orang menanam kopi Arabica ya sahabat tani. Nah, itu pasti rasanya hidup sendirian itu sangat sulit sekali. Maka di sini saya hadir di channel ini untuk berbagi pada sahabat-sahabat tani kita yang mungkin banyak kepingin berbudidaya kopi Arabica ya sahabat tani ya. Dan untuk saat ini alhamdulillah kopi Arabica menanjak dahsyat sahabat tani, 23.000 buah cerinya sahabat tani ya per kilo ya, jarang-jarang sekali tapi sekarang udah naik ya gitu. Malah yang sekarang yang harganya masih dilema itu kopi Robusta. Tidak semua daerah itu harga sama. Itu saya tanya-tanya dari teman-teman saya yang di Bali ya, di Lampung hingga di Bandung sahabat tani, dan masih dilema katanya ya. Oke, untuk kopi Arabica ini sudah mantap sekali sahabat tani harganya, dan mudah-mudahan naik terus sahabat tani ya. Saya doakan kopi Robusta juga begitu sahabat tani. Semoga pemerintah ini bertindak adil dan tindak para pengepul itu yang suka curang ya sahabat tani, karena para pengepul yang suka curang itu di mana-mana ada saya tengok sahabat tani. Perlu tindakan tegas saja dari pemerintah ya. Oke, kalau begitu sahabat tani semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.